kepentingan seluruh penyelenggara negara untuk melakukan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuangsing periode 2021-2026 dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri, dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Hasta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuangsing, Kuantan Senggigi ya. Bahwa pada bulan April 2025 Pemkab Kuangsing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat 2 calon yang mengikuti, yaitu Saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuangsing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua Saudara ZKN yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah Kepala Dinas PU. Selanjutnya Saudara SA selaku Bupati Kuangsing periode 2025-2030 terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah 1 unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuangsing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuangsing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga Rp2.550.000 di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari Bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu Saudara ARD, yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya.
Sebelumnya, ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit Sekretariat Daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau mencicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci agar jabatan ZKN selama periode Bupati menjabat itu aman. Sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu satu saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, saudara JL selaku pihak swasta, dan saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap 2 orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, sama-sama dengan saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, ini senilai 700 juta, serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang
mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini juga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan Saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap Saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi, yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal, ini ada 2 periode, yaitu untuk Saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026, kemudian terhadap Saudara SA dan Saudara ZKN karena memang datangnya membelakangi, ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi
kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Qasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.